Ya, baik. Kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Pak Jerry, tadi katanya ada keuntungan yang akan dinikmati Sulawesi Utara. Maksudnya begitu ya, kalau Pak Oli Iya, jadi iya, menteri atau iya. apa? Ya, saya kira kalau menimbang-nimbang ya, kalau kita kaitkan dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, sebetulnya ya memang kementerian, kalau Bung Oli itu akan diambil ya oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, saya kira yang cocok itu yang baik untuk Sulawesi Utara itu adalah Kementerian Investasi. Karena ini akan sejalan dengan program-program yang sekarang sedang berlangsung di sana gitu ya, di Sulawesi Utara. Dan kalau menterinya itu mantan Gubernur Sulawesi Utara, saya kira akan ada banyak kemudahan dan banyak bantuan-bantuan yang bisa disalurkan di Sulawesi Utara demi percepatan pembangunan ya, misalnya pariwisata dan pembangunan fisik lain gitu. Nah, asal masuk cuma kan, sebagai menteri investasi ya, bukan yang lain. Menurut saya sebetulnya yang cocok di situ ya, dan kelihatannya ini juga cocok dengan apa yang mungkin diinginkan oleh Bung Oli dan kemudian juga PDIP sendiri ya. Gitu. Kalau kementerian-kementerian lain saya kira mungkin memang agak sulit ya, karena dulu juga beliau ditawari, setahu saya ya, dengan beberapa jabatan menteri, tapi beliau menolak gitu karena yang diinginkan itu tidak cocok ya. Nah, meskipun Gina, sebetulnya ada nama-nama lain yang juga cukup kuat ya. Jadi untuk Kementerian Investasi misalnya akan ada nama-nama seperti Bahlil ya, yang sekarang menjadi kepala BKPN itu. Lalu ada juga nama Ahok disebut-sebut, dan Ahok itu kita tahu punya kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi ya. Dan nama-nama lain ya, ada juga nama seperti Marwar Sirait ya disebut-sebut, yang memang nama-nama ini kelihatannya karakter dan kompetensinya itu cocok untuk Kementerian Investasi. Jadi sebetulnya persaingannya juga ketat, meskipun tadi saya setuju bahwa saya kira Pak Oli Dodo Kambi punya jaringan yang lebih kuat, dan karena dari partai pemenang pemilu ya, dan pendukung terbesar dari Presiden Jokowi Maruf Amin gitu. Jadi peluangnya sebetulnya cukup terbuka menurut saya. Tinggal soal apakah Jokowinya oke atau tidak gitu ya, dan mungkin juga apakah Pak Oli atau PDIP-nya mau di posisi itu atau tidak. Baik, saya ingin ke Pak Toar Palilingan sebagai orang Manado, dosen di Universitas Samratulangi. Pak Toar, dari pendapat Pak Toar sendiri, lebih senang Pak Oli Gubernur Sulawesi Utara atau sebagai Menteri Investasi? Nah ya, ini menarik ini. Memang dua pertanyaan ini kan muaranya hanya ke keuntungan apa yang kita dapatkan, terutama daerah Sulawesi Utara yang memang pada tahun 2009 itu sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden memiliki 2 kawasan ekonomi khusus ya. Jadi saya sebenarnya kalau ditanya pribadi saya, ini memang susah untuk saya jawab. Jangan sampai disalah pahami oleh ya pemirsa terutama, karena ini politisnya. Tapi jujur saja saya berpikir, kalau Bung Daniel sudah memilih tadi ya, Kementerian Investasi kita butuh daerah ya, sehebat apapun Kementerian Investasi tetap dia butuh kesiapan daerah. Dia butuh daerah dan kesiapan daerah untuk investasi. Nah, kita saat ini sedang pada tahap menyiapkan infrastruktur, termasuk yang paling strategis yaitu power plant. Apa artinya kita menjual, tapi justru power plant-nya kita masih juga sedang dilakukan penataan. Bahkan mungkin masih ada penyewaan generator terapung. Ini tentu harus diantisipasikan, dan memang kita memiliki satu kekuatan sel yang lumayan besar luasnya, dan terkait dengan kekuatannya, dan tinggal persoalan ada di baterai keringnya kan, yang mungkin tidak lama lagi akan terselesaikan.
Tetapi itu persoalan atau jawaban kembali ke hak prerogatif presiden. Kalau presiden merasa memang beliau memiliki kemampuan dan beliau sudah teruji di daerah, ya tentu kami sebagai warga Sulut hanya berharap nanti posisi kalau dipercayakan sebagai Menteri Investasi, tentu komitmen beliau untuk membangun daerah tercinta, ya karena beliau sudah memikirkan Sabang sampai Merauke, tentu ada prioritas-prioritas, ada lobby-lobby yang tentu harus ya sebagai mantan gubernur mungkin bisa saja ikatan emosional itu pasti tidak akan melupakan daerah. Dan tadi dibilang mau mencalonkan lagi, sekarang ambil momentum dalam rangka penguatan 2024 secara politis sah-sah saja. Apalagi ini kan gubernur atau masa jabatan kepala daerah yang hanya singkat, tidak full 5 tahun. Iya kan? Bisa saja untuk penguatan infrastruktur perlu penguatan dorongan dari Jakarta. Tapi selama ini kita sudah lihat, sudah mulai bahkan untuk pembangunan akomodasi, sudah ada perataan, sudah ada persiapan awal yang luar biasa. Karena memang juga Pemda menjual terus, baik lewat virtual maupun jalur-jalur komunikasi lain yang dimanfaatkan, dan sudah ada komitmen-komitmen awal dengan berbagai investor untuk masuk pada kawasan ekonomi, baik yang di industri pengolahan maupun pariwisata yang di Bitung maupun yang di Likupang. Baik, Pak Toar, kalau Pak Oli seandainya ya jadi menteri, tentunya Pak Stephen Kando, wakil gubernur, akan menjabat sebagai gubernur. Kalau akan terjadi kondisi seperti ini, bagaimana tanggapan dari Pak Toar soal kapabilitas dari Pak Stephen Kando sendiri yang walaupun sudah mendampingi Gubernur Oli selama 5 tahun di periode yang pertama? Kalau saya menilai beliau selama ini sudah melaksanakan tugas fungsi dengan baik, bahkan dipilih kembali itu menunjukkan bahwasanya seorang wakil gubernur dia selama ini sudah cukup proporsional dan mampu menjaga hubungan yang baik dan mampu mendampingi kepemimpinan, karena ini kan kepemimpinan satu paket. Kalau diganggu-ganggu oleh papan dua juga seringkali mempengaruhi kepemimpinan, tetapi gubernur tetap memilih beliau, berarti beliau tentu yang memiliki kapasitas di antara sekian kader seperti yang disampaikan Bung Daniel tadi. Mungkin kita belum melihat ada kader-kader cemerlang lain, dan secara undang-undang juga kalau memang Pak Oli dipercayakan, tentu Bung Stephen yang harus tampil, tidak ada pilihan, itu memang demikian aturannya. Dan Bung Stephen track recordnya juga sudah cukup memadai, mantan ketua DPRD, mantan anggota DPRD juga sekian lama. Kalau bicara dalam perspektif pembangunan Sulawesi Utara sudah di luar kepala itu, bahkan mendampingi Oli sudah mau memasuki ke periode selanjutnya. Karena kalau melihat sejarah pilkada di Sulawesi Utara, sangat jarang ditemukan ada pimpinan begitu ya, dan wakilnya bisa kembali maju untuk periode kedua dengan komposisi yang sama dan masih tetap akur hingga sekarang, begitu ya Pak Toar? Ya, itu bagian dari penilaian juga terhadap sosok Bung Stephen Kando. Baik. Saya ingin ke Pak Daniel. Pak Daniel, ada tanggapan bahwa kabinet Jokowi ini makin hari makin gemuk. Kalau dari Pak Daniel sendiri bagaimana tanggapannya? Enggak, saya kira kalau untuk kementerian tetap 34 orang ya. Pengertian gemuk itu dalam koalisi ya. Jadi tetap 34 orang, tapi yang gemuk di sini adalah koalisi kalau PAN itu dipastikan masuk. Tapi kan segala kemungkinan itu bisa jadi dan tidak. Jadi kita menunggu saja. Jadi bukan sekedar dari PAN saja, tetapi juga ada dua partai juga yang gonjang-ganjing dalam reshuffle kali ini, yaitu Nasdem dan PKB yang kadernya diisukan akan diganti juga. Ini juga menarik untuk kita tunggu apakah ada kader Nasdem atau PKB yang diganti dengan kadernya sendiri atau diganti dengan orang lain atau dari partai lain. Jadi memang isu kali ini menarik untuk kita tunggu ya, karena ini memang permainan yang sangat cantik yang akan dimainkan oleh Presiden Jokowi
menjelang 2024. Mm-mm. Tidak gemuk tapi maksudnya lebih banyak mengakomodir partai begitu Pak ya tadi. Ya, betul sekali, mengakomodir partai. Jadi ya sekarang kalau PAN itu bisa masuk, maka tinggal Demokrat dan PKS yang akan menjadi oposisi. Tapi juga menarik tadi yang saya tekankan bahwa Jokowi itu sangat mendekati kekuatan Islam, ya. NU Muhammadiyah itu menjadi kunci beliau di 2024. Jadi saya sangat cukup yakin bahwa ada kader dari NU dan Muhammadiyah yang akan masuk bergabung dan akan memperkuat kabinet kali ini. Jadi semakin gemuk, jadi dari partai politik dan dari organisasi keagamaan. Ya, apakah ini terjadi karena pengalaman Pak Ahok beberapa waktu lalu ya di DKI Jakarta? Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Bicara Kawanua.